Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'akun Fadila, mahasiswa Pendidikan Agama Islam semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang ormas Islam dan kontribusinya di Indonesia. Apa saja yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Yang pertama adalah pengertian ormas Islam atau organisasi masyarakat Islam. Yang kedua adalah perkembangan organisasi masyarakat Islam, dan yang ketiga adalah budaya singkat ormas dan juga kontribusinya di Indonesia. Nah, sebelum kita berlanjut pada organisasi Islam, perlu diketahui bahwa Indonesia merupakan negara nomor 1 dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia. Sesuai dengan survei yang dilakukan oleh SSC pada tahun 2021, Indonesia merupakan nomor 1 dengan penduduk sekitar 230 juta jiwa yang beragama Islam. Kemudian disusul oleh Pakistan, India, Bangladesh, dan seterusnya. Dengan demikian, maka organisasi masyarakat yang tercipta di Indonesia itu juga sangat berikut pula kontribusinya kepada Indonesia. Yang pertama adalah pengertian organisasi masyarakat Islam. Ormas Islam adalah organisasi berbasis massa yang disatukan oleh tujuan untuk memperjuangkan tegaknya agama Islam sesuai Al-Quran dan Sunnah, serta memajukan umat Islam dalam bidang baik bidang agama, pendidikan, sosial, budaya, dan politik. Pertama, perkembangan Islam. Di sini kami membagi pada 4 periode atau 4 masa. Yang pertama yaitu masa kemerdekaan, yang kedua masa Orde Lama, yang ketiga masa Orde Baru, dan yang keempat adalah masa kini. Yang pertama adalah masa kemerdekaan, di mana sejak sebelum kemerdekaan Islam telah menjadi kekuatan penting dalam perjuangan memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia menikmati kemerdekaan, ormas Islam tetap menunjukkan perannya dalam mempengaruhi proses pembangunan negara di Indonesia, baik terwujud dalam perjuangan politik maupun perjuangan di bidang sosial. Hal ini peran ormas Islam dalam politik pun terus dilakukan dengan munculnya tokoh-tokoh Islam dalam politik nasional. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sejarah Islam di Indonesia, politik tidak pernah dapat dipisahkan dengan Islam. Yang kedua adalah masa Orde Lama, di mana Orde Lama ini ketika pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, yang mana pemerintah memperkenalkan sistem politik multipartai dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh komponen bangsa untuk berpartisipasi dalam membangun bangsa melalui pendirian partai-partai politik. Kemudian, hal inilah yang menyebabkan partai-partai Islam bersaing dalam pemilu 1945 memperolehkan kursi parlemen. Dari sini dapat dilihat bahwa agama Islam pada ormas khususnya sudah aktif dalam hal politik. Kemudian pada masa Orde Baru, secara umum sejak pemilu 1971, suara Partai Islam mengalami kemerosotan. Akibatnya, Partai Islam kemudian bergabung menjadi satu partai di bawah bendera Persatuan Pembangunan. Hal ini juga menyebabkan para aktivis memfokuskan kegiatan pada aktivitas dakwah. Nah, adapun perkembangan dakwah Islam pada masa kini dilakukan oleh ormas yang mengalami peningkatan pada tahun 1990-an dan membuat peluang untuk berkontribusi kepada bangsa melalui pengembangan di bidang ekonomi, pendidikan, politik, dan sosial. Sangat banyak sekali peran yang dilakukan oleh ormas Islam sejak sebelum kemerdekaan hingga saat ini. Peran-peran ormas tersebut perlu kita pahami dan ingat kembali. Masuk kepada ormas Islam yang ada di Indonesia, yang pertama ada Jamiat Khairiyah, yakni organisasi massa yang berdiri pada tahun 1905, jauh sebelum kemerdekaan. Beberapa pendiri ormas ini adalah Sayyid Abu Bakar bin Ali bin Syahab, Sayyid Abdullah bin Husain Al-Aidrus, Sayyid Ali bin Abdurrahman, Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Al-Habsyi, Sayyid Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas, Sayyid Idris bin Ahmad bin Syahab, dan Ahmad bin Abdullah. Nah, organisasi ini didirikan oleh keturunan Arab.
Kemudian kontribusi apa saja yang diberikan oleh Jamiat Bahri terhadap Indonesia? Yang pertama, mendirikan pendidikan agama Islam. Karena pada masa kolonial Belanda itu pendidikan warga pribumi khususnya itu dirasa sangat tertinggal jauh oleh pendidikan kaum bangsawan dan kaum Belanda. Akhirnya Jamiat Bahri ini berusaha untuk mendirikan lembaga pendidikan yang mana pendidikan agama Islam adalah merupakan salah satu mata pelajaran wajib. Nah, akhirnya terbentuklah lembaga pendidikan Islam Jamiat Bahri ini di beberapa daerah dan juga menghasilkan sekolah bagi warga pribumi. Kemudian yang kedua adalah Sarekat Islam. Sarekat Islam ini didirikan oleh Haji Samanhudi dan Haji Cokro Aminoto pada tahun 1912. Sarekat Islam ini lahir di tengah kondisi umat dalam belenggu pengaruh Belanda. Penjajah Belanda telah memperkenalkan pendidikan sekuler yang melemahkan peran agama di masyarakat. Pribumi yang mendapat akses pendidikan sekuler ini kemudian menjelma menjadi elit modern. Elit modern inilah yang membentuk organisasi yang bersandar pada agama, sosial maupun politik. Di antara para elit modern yang mewarisi pendidikan sekuler itu, lahirlah tokoh Islam yang sadar akan pentingnya agama dalam memperjuangkan nasib rakyat dan bangsa. Tokoh-tokoh tersebut adalah Haji Samanhudi dan Haji Cokro Aminoto sendiri. Perlu diketahui bahwa Haji Cokro Aminoto merupakan tokoh yang lahir pada Jamiat Khairiyah atau Jamiat organisasi sebelum Sarekat Islam ini yang saya jelaskan tadi. Kemudian apa saja kontribusi Sarekat Islam pada negara Indonesia? Yang pertama, mendirikan sekolah-sekolah Sarekat Islam, dan yang kedua, membangun perserikatan pekerja, di mana ini merupakan kontribusi Sarekat Islam di bidang ekonomi. Kemudian melahirkan tokoh-tokoh Islam yang bersahaja dan dekat dengan rakyat. Nah, ini merupakan salah satu kontribusi di bidang politik, di mana dengan adanya tokoh-tokoh Islam yang bersahaja dan dengan rakyat ini, dan tentunya bisa maju ke pemerintahan, maka aspirasi dari kaum buruh maupun petani ataupun rakyat Islam pada saat itu bisa tersampaikan. Kemudian yang ketiga adalah organisasi Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah ini merupakan salah satu organisasi terbesar di Indonesia. Pendiri dari organisasi ini sendiri adalah Kyai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912. Organisasi ini berdiri diawali dengan pemikiran dari Kyai Haji Ahmad Dahlan yang telah menempuh pendidikan di Mekah, kemudian membawa gagasan baru ke Indonesia sehingga mendirikan pendidikan di Indonesia dengan hal yang lebih modern. Nah, misi utama yang dibawa oleh organisasi Muhammadiyah ini adalah pembaruan atau yang biasa disebut dengan tajdid, dan juga pada Muhammadiyah ini terdapat majelis tajdid yang bertugas untuk mengeluarkan fatwa, yang dimana dipakai pedoman acuan dalam organisasi Muhammadiyah. Kontribusi organisasi Muhammadiyah kepada Indonesia adalah memberikan pendidikan. Nah, organisasi ini mendominan pada pendidikan, ya kita tahu bahwa banyak sekali mulai jenjang TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia hingga saat ini. Kemudian selain dalam bidang pendidikan, organisasi Muhammadiyah ini juga berkontribusi dalam partai politik PAN yang artinya Partai Amanat Nasional. Nah, yang ketiga, yang selanjutnya adalah Persatuan Islam atau yang disingkat menjadi PERSIS. Organisasi ini didirikan oleh Haji Zamzam dan juga Haji Muhammad Yunus pada 12 September 1923 di Bandung, tepatnya di Gang Pak Gade. Nah, Gang Pak Gade ini merupakan sebuah gang di dalam kota Bandung pada permulaan abad ke-20. Ketika itu, ide pendirian organisasi ini berasal dari pertemuan yang diadakan secara berkala di rumah salah seorang kerabat yang berasal dari Palembang tetapi telah lama menetap di Bandung. Dalam pertemuan tersebut, Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus paling banyak mengemukakan pendapat dan pemikiran karena
karena mereka berdua, yakni Johnson dan Najib Muhammad Yunus ini, memanglah yang memiliki pengetahuan agama yang luas. Pertemuan-pertemuan yang biasa dilakukan akhirnya berubah menjadi kelompok studi dalam bidang keagamaan, sehingga berdirilah Persatuan Islam ini sebagai bentuk jihad dan juga pengembangan ilmu pengetahuan yang ada di daerah sekitar itu. Adapun kontribusi PERSIS atau Persatuan Islam di Indonesia ini adalah PERSIS memiliki bagian khusus kependidikan yang didirikan di Bandung. Bagian ini bertugas untuk mengatur dan mengelola sekolah-sekolah PERSIS. PERSIS memfokuskan pada pendidikan kebudayaan dan agama. PERSIS juga menyediakan kurikulum yang seimbang antara pengetahuan agama dan budaya. Organisasi PERSIS ini berdiri di lingkup Bandung, jadi juga berkembang di sana dan juga mengembangkan pendidikan di. Selanjutnya, organisasi massa Islam di Indonesia adalah Nahdlatul Ulama, di mana berdirinya Jamiah Nahdlatul Ulama ini diawali dengan adanya pemikiran-pemikiran dari ulama. Salah satunya adalah Kiai Haji Abdul Muhammad yang berminat untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia karena pada saat itu kondisi pendidikan di Indonesia cukup memprihatinkan. Kemudian pada tanggal 31 Januari 1926, Kiai Haji Abdul Muhammad ini mendirikan suatu pertemuan di kediamannya dengan mengundang beberapa ulama, yang mana di sana itu akan mendiskusikan komite HIGAS, komite yang akan mewakili Indonesia, dan juga akhirnya terbentuk Nahdlatul Ulama dengan memutuskan salah satu ketuanya adalah Kiai Hasyim Asy'ari, kemudian wakilnya adalah Kiai Haji Dahlan dari Kebondalan Surabaya, khotib awalnya adalah Kiai Haji Abdul Muhammad, dan khotib saninya adalah Kiai Haji Abdul Halim dari Cirebon. Adapun kontribusi Nahdlatul Ulama adalah membumikan Islam dengan paham Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian merupakan penggagas pendiri pesantren, dan sampai saat ini banyak sekali sekolah, madrasah, bahkan perguruan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian dalam bidang ekonomi salah satunya adalah dibentuknya Nahdlatul Tujjar atau pergerakan kaum pedagang untuk memajukan ekonomi bangsa pada tahun 1920. Kemudian pada bidang politik, Nahdlatul Ulama juga berpartisipasi pernah ke berbagai partai dengan tujuan untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Nahdlatul Ulama ini merupakan salah satu organisasi terbesar juga di Indonesia. Selanjutnya adalah Persatuan Tarbiyah Islamiyah, organisasi kelompok kaum tua Minangkabau Sumatera yang dalam bidang akidah meningkatkan diri pada Ahlussunnah wal Jamaah, dan dalam bidang ibadah meningkatkan diri kepada mazhab Syafi'i. Pendiri organisasi ini adalah Syekh Sulaiman Al-Rusuli. Nama kisahnya, saat beliau mengajar, yakni Syekh Sulaiman Al-Rusuli, beliau mendapat surat dari Syekh Abbas, yang mana isi dari surat tersebut adalah mengajak untuk lebih maju dalam mendirikan madrasah, yang awalnya pendidikan di Sumatera itu adalah menggunakan sistem halakoh, surau, kemudian menggunakan sistem halakoh. Kemudian Syekh Abbas itu mengajak untuk lebih maju lagi supaya tidak tertinggal dengan kaum muda. Akhirnya Syekh Sulaiman Al-Rusuli dan juga para muridnya ini setuju untuk mengubah sistem surau tadi dalam sistem madrasah. Akhirnya berdirilah Persatuan Tarbiyah Islamiyah pada 5 Mei 1928 di Sumatera. Pertumbuhan pendidikan dan di daerah Sumatera ini kemudian menjadi Persatuan Tarbiyah Islamiyah ini menjadi partai Islam pada tahun 1945. Selanjutnya adalah organisasi massa Islam yang berdiri setelah kemerdekaan. Di sini ada Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia atau yang disingkat DDIII. Nah, DDIII ini didirikan oleh Muhammad Nasir, Mr. Muhammad Ram, Mr. Syafruddin,
Profesor Dr. Rashidi, Mr. Burhanuddin Harahap, Prawoto Mangkustasmito, dan Profesor Kasman Singodinurjo. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia ini didirikan pada 26 Februari 1967, di mana DDII ini didirikan karena kondisi umat yang terpuruk dari berbagai bidang kehidupan yang disebabkan oleh kevakuman dakwah Islam selama rezim Orde Lama, dan juga karena tekanan dan intimidasi dari berbagai kekuasaan politik. Berdirilah organisasi DDII ini untuk meningkatkan harkat dan martabat umat serta meningkatkan mutu dakwah dalam berbagai bidang kehidupan. Adapun kontribusi DDII pada bidang dakwah dan pendidikan Indonesia yang mana mengutamakan tiga poros dakwah, yaitu yang pertama pesantren, yang kedua adalah masjid, dan yang ketiga kampus. Sekarang sudah ada sekitar 800 masjid yang didirikan DDII, kampus, pesantren, dan juga sekolah. Pergerakan dakwah yang dibawa oleh DDII ini mampu memperluas ekspansinya ke berbagai pelosok daerah. Kemudian organisasi massa Islam yang berdiri setelah masa kemerdekaan ada pula Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia ini merupakan organisasi Islam yang berdiri setelah masa kemerdekaan. MUI ini merupakan wadah musyawarah para ulama, ulama dan cendekia muslim di Indonesia untuk membimbing, membina, dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. MUI ini sendiri berdiri pada 26 Juli 1975 dengan mengundang para ulama dan perwakilan 26 orang dari tiap provinsi, kemudian 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, ada juga perwakilan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara, Polri, dan juga 13 tokoh cendekiawan. Berdirilah Majelis Ulama Indonesia ini. Adapun usaha-usaha yang ingin dicapai MUI sebagai bentuk kontribusi di Indonesia ini adalah membimbing dan menuntun umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat, kemudian memberikan fatwa dan nasihat, menjadi penghubung antara ulama dan pemerintah, dan meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi. Nah, dari berbagai macam organisasi massa Islam tadi bisa diambil kesimpulan bahwa hampir seluruh organisasi Islam itu berkontribusi untuk Indonesia, baik itu dalam bidang ekonomi, pendidikan, politik, dan juga keagamaan khususnya. Dan setelah dari berbagai ormas tadi dapat disimpulkan pendidikan merupakan salah satu hal yang dominan pada setiap organisasinya, karena hampir seluruh ormas yang dijelaskan tadi mendirikan pendidikan ataupun lembaga pendidikan di daerahnya masing-masing. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.